Masjid Jami Panembahan Somala atau lebih dikenal dengan sebutan Masjid Jami Sumeneb merupakan salah satu bangunan 10 masjid tertua dan mempunyai arsitektur khas Nusantara. Masjid ini dibangun pada pemerintahan Pangeran Natakusuma I atau Panembahan Somala, penguasa negeri Sumeneb 31 pada abad ke-18. Masjid ini adalah masjid kedua yang dibangun oleh keluarga keraton, di mana sebelumnya kompleks masjid berada tepat di belakang keraton yang lebih dikenal dengan nama Masjid Laju, dibangun oleh Kanjeng Raden Tumenggung Aryo Anggadipa, penguasa Sumeneb 21. Menurut catatan sejarah, sekitar 1779 Masehi, Pangeran Natakusuma menitahkan untuk membangun masjid yang lebih besar. Untuk menghadirkan masjid yang diinginkan, sang penguasa menunjuk seorang arsitek Cina, Lau Piamu. Proses pembangunan masjid dimulai pada 1198 Hijriah atau 1779 Masehi. Sementara proses pembangunan masjid ini baru usai pada 1206 Hijriah atau 1787 Masehi. Uniknya lagi, arsitektur bangunan masjid sendiri secara garis besar banyak dipengaruhi unsur kebudayaan Tiongkok, Eropa, Jawa, dan Madura. Salah satunya pada pintu gerbang pintu utama masjid yang corak arsitekturnya bernuansa kebudayaan Tiongkok. Untuk bangunan utama masjid secara keseluruhan terpengaruh budaya Jawa pada bagian atapnya dan budaya Madura pada pewarnaan pintu utama dan jendela masjid. Sedangkan interior masjid lebih cenderung bernuansa kebudayaan Tiongkok pada bagian mihrab. Masjid ini juga dilengkapi minaret yang desain arsitekturnya terpengaruh kebudayaan Portugis. Minaret ini mempunyai tinggi 50 meter, terdapat di sebelah barat masjid, dibangun pada pemerintahan Kanjeng Pangeran Arya Pratingkusuma. Di kanan dan kiri pagar utama yang masif juga terdapat bangunan berbentuk kubah. Pada pemerintahan Kanjeng Tumenggung Arya Prabu Winata, pagar utama yang cenderung masif dan tertutup, di mana semula dimaksudkan untuk menjaga ketenangan jemaah dalam menjalankan ibadah, diubah total berganti pagar besi. Untuk halaman masjidnya sendiri terdapat pohon sawo atau dalam bahasa Madura disebut pohon sabu dan juga pohon tanjung, di mana kedua pohon tersebut konon merupakan penghias utama halaman masjid karena dipercaya mempunyai makna filosofi tersendiri. Sabu adalah penyatuan dari kata sa dan bu. Sa mempunyai maksud salat dan bu mempunyai maksud jabu ambu. Tanjung adalah penyatuan dari kata ta dan jung. Ta mempunyai maksud tante dan jung mempunyai maksud ajunjung. Dan masjid sendiri bermakna pusat kegiatan dalam mensyiarakan agama Allah. Jadi, apabila dijabarkan kesemuanya mengandung maksud dan harapan, salat jabu ambu tanda ajunjung tengki kegiatan agama Allah, yang artinya sholat 5 waktu janganlah ditinggalkan sebagai tanda menjunjung tinggi agama Allah. Masjid Jami dan sekelilingnya memakai pagar tembok dengan pintu gerbang berbentuk gapura. Pintu Masjid Jami berbentuk gapura yang asal katanya dari bahasa Arab ghafura, yang artinya tempat pengampunan. Gapura ini syarat akan ornamen yang mempunyai banyak filosofi sebagai salah satu harapan dari sang panembahan kepada rakyatnya ketika menjalankan ibadah. Di atas gapura akan kita temui ornamen berbentuk 2 lubang tanpa penutup. Keduanya diibaratkan 2 mata manusia yang sedang melihat. Lalu di atasnya juga terdapat ornamen segi 5 memajang ke atas. Diibaratkan sebagai manusia yang sedang duduk dengan rapi menghadap arah kiblat dan dipisahkan oleh sebuah pintu masuk keluar masjid yang mengisyaratkan bahwa apabila masuk atau keluar masjid harus memakai tata krama dan harus melihat jangan sampai memisahkan kedua orang jemaah
yang sedang duduk bersama, dan ketika imam masjid keluar menuju mimbar, janganlah berjalan melangkahi leher seseorang. Di kanan kiri gapura juga terdapat 2 pintu berbentuk lengkung. Keduanya mengibaratkan sebagai kedua telinga manusia, dimaksudkan agar para jemaah masjid ketika dikumandangkannya azan, bacaan Quran, atau disampaikannya khutbah, diharapkanlah bersikap bijak untuk tidak berbicara dan mendengarkannya dengan seksama. Di sekeliling gapura juga terdapat ornamen rantai. Hal ini dimaksudkan agar kaum muslimin haruslah menjaga ikatan ukhuwah Islamiyah agar tidak tercerai-berai. Selain itu, terdapat ukiran Jawa yang dalam pengaruh berbagai budaya menghiasi 10 jendela dan 9 pintu besarnya. Apabila diperhatikan, ukiran di pintu utama masjid ini dipengaruhi budaya Cina dengan penggunaan warna-warna cerah. Di samping pintu depan Masjid Sumenep terdapat jam duduk ukuran besar bermerek Jong Hans. Di atas pintu tersebut terdapat prasasti beraksara Arab dan Jawa. Di dalam masjid terdapat 13 pilar yang begitu besar yang mengartikan rukun sholat. Bagian luar terdapat 20 pilar dan 2 tempat khotbah yang begitu indah, dan di atas tempat khotbah tersebut terdapat sebuah pedang yang berasal dari Irak. Awalnya pedang tersebut terdapat 2 buah, namun salah satu hilang dan tidak pernah kembali. Selain itu terdapat juga sebuah batu giok. Berat batu giok ini kabarnya 20 kg, namun sayangnya keberadaan batu giok tersebut kurang terawat. Tidak begitu jelas sejak kapan batu giok itu berada, apakah bersamaan dengan proses pembangunan masjid atau hadir setelah masjid tersebut dibangun. Selain itu juga terdapat wasiat dari Panembahan Somala untuk bangunan Masjid Sumenep. Wasiat ini ditulis tahun 1806 Masehi atau 19 tahun setelah bangunan masjid ini selesai. Penggunaan prasasti tersebut juga bertepatan dengan ditetapkannya Pangeran Abdurrahman Tirtodiningrat, putra Panembahan Somala, sebagai Nadir Wakaf sebelum dia naik tahta menjadi Adipati Sumenep 32. Masjid ini adalah Baitullah berwasiat Pangeran Natakusuma, penguasa negeri Keraton Sumenep. Sesungguhnya wasiatku kepada orang yang memerintah atau penguasa dan menegakkan kebaikan. Jika terdapat masjid ini sesudahku keadaan aib, maka perbaiki, karena sesungguhnya masjid ini adalah wakaf, tidak boleh diwarisi dan tidak boleh dijual dan tidak boleh dirusak.